Wah, anaknya lincah sekali, Bu. Usianya berapa? Iya, anak saya usianya 3 tahun. Anak saya sehat sekali karena semasa bayi saya berikan ASI eksklusif dengan baik. Oh iya, Bu. Segitu pentingnya Kak ASI bagi anak? Kenapa ya? Hai semua, hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan breastfeeding dan child feeding practice. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan child feeding practice? Child feeding practice adalah praktik pemberian makanan kepada anak guna mendukung tumbuh dan kembang anak. 2 tahun pertama kehidupan adalah kesempatan kritis untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang tepat. WHO dan UNICEF mempromosikan strategi global untuk pemberian makanan yang optimal kepada anak melalui pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan atau 180 hari dan makanan pendamping ASI yang tepat dan memadai mulai dari usia 6 bulan dengan terus menyusui sampai dengan usia 2 tahun atau lebih. Apa yang dimaksud dengan breastfeeding? Breastfeeding atau yang disebut juga dengan menyusui adalah proses pemberian ASI kepada bayi, baik secara langsung dari payudara atau dengan memompa keluar ASI dari payudara dan memberikannya melalui botol kepada bayi. Menyusui dimulai dalam 1 jam pertama kelahiran, disediakan secara eksklusif selama 6 bulan, dan dilanjutkan hingga 2 tahun atau lebih dengan penyediaan makanan pendamping yang aman dan tepat. Selanjutnya, kita lihat yuk apa saja manfaatnya. Dalam jangka pendek, menyusui mengurangi resiko gastroenteritis, necrotizing enterocolitis, infeksi telinga, nyeri pada saat operasi kecil, infeksi saluran pernapasan, rehabilitasi dari rumah sakit, kematian bayi mendadak sindrom atau SIDS, dan infeksi saluran kemih. Dalam jangka panjang, menyusui mengurangi risiko asma, dermatitis atopik, penyakit kardiovaskular, penyakit seliak, diabetes, radang usus, obesitas, gangguan tidur, dan pernapasan. Menyusui diketahui berkaitan dengan peningkatan kognisi dan perkembangan saraf. Menyusui meningkatkan hubungan antara ibu dengan bayinya. Nah, selanjutnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi breastfeeding dan child feeding. Yang pertama, kondisi fisik ibu. Ibu yang memiliki gangguan kesehatan tertentu tidak bisa memberikan ASI eksklusif yang baik kepada anaknya. Yang kedua, kelainan pada anak. Khususnya pada anak yang memiliki gangguan kongenital akan kesulitan apabila dilakukan pemberian ASI dari ibu. Yang ketiga, pengetahuan ibu mengenai pemberian ASI, MPASI, serta gizi yang baik pada anaknya. Pengetahuan ini diperlukan agar ibu mengetahui apa saja sih manfaat dari pemberian ASI, MPASI, serta bagaimana memberikan ASI, MPASI, dan gizi yang baik kepada anaknya. Yang keempat, ada faktor sosial dan budaya, di mana seorang ibu yang tinggal lama dalam suatu daerah sudah memiliki kebiasaan dan adat istiadat serta kepercayaan tertentu yang bisa jadi kebiasaan tersebut mengarahkan sang ibu untuk memiliki perilaku tidak memberikan ASI eksklusif kepada anaknya. Yang selanjutnya, ada peran suami dan keluarga, di mana suami dan keluarga dianggap sebagai orang terdekat ibu, sehingga akan membantu memberikan dukungan kepada ibu dalam pemberian ASI dan juga makanan. Yang keenam, yaitu tingkat ekonomi. Hal ini lebih berpengaruh pada pemberian makanan pada anak. Anak dalam keluarga yang memiliki ekonomi rendah akan beresiko mengalami kekurangan asupan gizi sehingga dapat mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang terakhir adalah peran pelayanan kesehatan setempat. Pelayanan kesehatan perlu mengadakan penyuluhan serta pendampingan pada ibu yang sedang menyusui atau memiliki balita. Selain itu, pelayanan kesehatan harus dapat berperan sebagai sumber informasi yang jelas dan terpercaya mengenai cara dan manfaat ASI serta gizi yang baik bagi anak. Jangan sampai pelayanan kesehatan lebih mempromosikan susu formula dibandingkan ASI eksklusif. Pola breastfeeding dan child feeding yang kurang baik dapat menyebabkan beberapa dampak atau resiko sebagai berikut. Yang pertama, anak beresiko mengalami gizi buruk karena kebutuhan gizi yang dapat diperoleh dari ASI tidak dapat terpenuhi dengan baik. Yang kedua, anak bahkan dapat mengalami obesitas karena biasanya anak yang tidak diberikan ASI seringkali diberikan asupan pengganti yang mungkin justru gizinya melebihi kadar asupan yang dia butuhkan, sehingga anak tersebut dapat beresiko mengalami obesitas.
Yang ketiga, anak lebih rentan terkena penyakit, di mana ASI mengandung beberapa zat yang dibutuhkan dalam kekebalan tubuh, yaitu Lactobacillus, Lactoferrin, dan Lysozim. Lactobacillus sangat bermanfaat dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme seperti E. coli yang sering menyebabkan terjadi diare pada anak. Lalu, Lactoferrin dapat meningkatkan zat besi dan mencegah pertumbuhan bakteri yang memerlukan zat besi serta antibodi, seperti imunoglobulin, terutama IgA. Dan Lysozim berfungsi menghancurkan bakteri berbahaya dan keseimbangan bakteri dalam usus. Dan yang terakhir, pada anak dengan asupan gizi yang kurang dapat mengalami resiko gizi buruk yang berakibat pada gangguan pertumbuhan dan perkembangannya, di mana pertumbuhannya dapat terganggu. Anak tersebut dapat mengalami stunting atau gagal tumbuh, yang mana tinggi badannya tidak sesuai dengan standar tinggi badan pada usianya, serta dapat mengalami gangguan perkembangan kognitif atau kecerdasan yang dapat berpengaruh pada pendidikannya serta produktivitas anak tersebut. Salah satu contoh seperti kasus yang diteliti oleh Vermido dan Muniro pada tahun 2020 dilakukan di Desa Pajurungan, di mana Desa Pajurungan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah pesisir, yakni Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, dengan jumlah penduduknya mencapai 3.492 jiwa, di mana 83 balita sebagai sampel stunting dan 111 balita sebagai sampel non-stunting, dan terdapat dua variabel yaitu pola asuh pemberian makanan dan pola asuh perawatan kesehatan dasar. Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa pada balita stunting usia ibu sekitar 26-35 tahun dengan pendidikan ibu hingga SMP atau sederajat dan pekerjaan ayah sebagai petani atau buruh serta pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga dengan pendapatan keluarga di kuartil 1 dan usia balita yang paling banyak terkena stunting pada usia 24-47 bulan dengan jenis kelaminnya laki-laki. Berdasarkan tabel 2, sebagian besar kelompok stunting memiliki pola asuh pemberian makan dengan kategori sedang 60,9% dan kategori baik 87%. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pola asuh pemberian makan pada kelompok balita stunting dan non-stunting di wilayah pesisir Kabupaten Probolinggo dengan OR 10,37. Artinya, ibu dengan pola asuh pemberian makanan kategori sedang memiliki resiko 10,37 kali lebih besar balitanya mengalami stunting dibandingkan dengan pola asuh pemberian makan yang baik. Pola asuh pemberian makan yang cenderung dilakukan responden kelompok balita stunting adalah pemberian ASI yang tidak eksklusif atau ada penambahan susu formula dan MPASI dini. Selain itu, jumlah asupan cenderung kurang. Berbeda dengan responden yang memiliki balita non-stunting, memberikan ASI eksklusif dan MPASI cukup umur, sehingga rata-rata asupan zat gizi terpenuhi. Ya, videonya udah mau selesai. Semoga video kali ini bisa membantu ya untuk semua penonton. Sekian dari kami, terima kasih.